saya selalu terharu ketika ada perjuangan orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu gitu ya, perjuangan mereka, dan kita, orang yang punya akses ya, tidak berusaha untuk semaksimal mungkin. Nah, mereka aja semangat, anak-anak SD aja semangat. Lah, kita harusnya jauh dong lebih semangat daripada mereka. Kita udah gede, kita tahu orientasi hidup kita sudah bisa berpikir secara logis dan juga rasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Destina Relija Mujahidah di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit berbeda dari video-video kita sebelumnya. Kalau sebelumnya kita ngebahas tentang prasangka, stereotip, diskriminasi, bahkan agresi, kita sekarang membahas tentang perilaku prososial. Apa itu perilaku prososial? Perilaku prososial itu adalah perilaku yang kita lakukan untuk menolong orang lain. Jadi nanti ada namanya perilaku prososial, ada altruisme, insya Allah kita akan mempelajari itu. Tetapi sebelumnya teman-teman, saya akan ngasih contoh gimana sih contoh perilaku prososial itu. Nah, sebelum kita mulai masuk membahas tentang perilaku prososial itu, saya akan ngasih contoh sedikit prososial itu seperti apa. Jadi, saya jadi ingat nih kejadian beberapa tahun yang lalu sebelum gencarnya Pak Kapolri kita saat ini, Pak Listio Sigit Prabowo MSI. Beliau itu kan memang saat ini ingin merubah citra polisi gitu ya, citra polisi yang sewenang-wenang gitu, padahal itu cuma oknum, tetapi masyarakat banyak sering nganggep bahwa polisi itu suka sewenang-wenang, semaunya sendiri, kasar gitu ya image-nya, dan beliau mulai ayo, yang nggak benar langsung aja ditegur, mutasi, bla 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 bla. Nah, saya ingat kejadian beberapa tahun yang lalu, kita flashback ke belakang, tahun 2017, ada kegiatan atau aksi heroik yang dilakukan oleh salah satu anggota kepolisian dan juga anggota TNI juga di daerah Bone, Gorontalo. Di sana ada anak-anak yang memang mereka itu tidak seberuntung kita, teman-teman. Kita yang memiliki akses untuk terus belajar, bahkan kita bisa Zoom, kita bisa Google Meet. Kalau kita nggak bisa ketemu langsung karena COVID ini, mereka boro-boro kayak gitu, sinyal internet aja susah kan. Nah, mereka harus pergi ke sekolahnya dengan apa? Dengan menyeberangi sungai, teman-teman. Dan jadi terharu nih jatuhnya, Pak Polisi dan juga Pak TNI ini membantu untuk menyeberangkan mereka dengan menggunakan seutas tali. Dengan menggunakan seutas tali, saya selalu terharu ketika ada perjuangan orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu gitu ya, perjuangan mereka, dan kita, orang yang punya akses ya, tidak berusaha untuk semaksimal mungkin. Nah, mereka aja semangat, anak-anak SD aja semangat. Lah, kita harusnya jauh dong lebih semangat daripada mereka. Kita udah gede, kita tahu orientasi hidup kita sudah bisa berpikir secara logis dan juga rasional gitu ya. Mereka berjuang nih, anak-anak SD ini dibantu sama Bapak Polisi dan juga Pak TNI untuk menyeberangi sungai agar mereka bisa datang ke sekolah mereka. Dan apa yang dilakukan oleh Pak TNI dan juga Pak Polisi ini disebut dengan perilaku prososial. Nah, itu adalah contoh perilaku prososial di dalam negeri, teman-teman. Contoh lain saat ini perilaku prososial, ada nih perilaku prososial online. Contohnya apa? Ada nih, coba kisah yang ini. Nah, jadi bapak ini itu pingin makan nasi padang, tapi duitnya nggak cukup. Akhirnya si mbaknya, pelayannya itu ngasih nasi padang lengkap dan tidak mau menerima uang dari bapaknya ini. Akhirnya viral dan ada penggalangan dana untuk si bapak ini. Nah, itu adalah perilaku-perilaku prososial yang diawali oleh si mbak pelayan nasi padang ini. Kemudian setelah terkumpul uang segini, barulah itu perilaku prososial yang dilakukan oleh netizen Indonesia. Jadi teman-teman, jangan menganggap bahwa netizen Indonesia itu isinya adalah orang-orang buruk semua. Enggak, banyak sekali. Kita lihat aja deh,
di kitabisa.com misalnya, atau penggalangan dana online itu sebenarnya menurut saya juga altruis atau prososial. Nanti kita akan membedakan apa itu altruis, apa itu prososial. Nanti kita akan bahas. Kita akan masuk ke contoh-contohnya dulu ya. Kemudian contoh yang ketiga, kita jalan-jalan deh ke Afrika. Nih teman-teman, ini gambar yang cukup viral sekali. Jadi di Afrika itu banyak sekali anak-anak yang mereka itu gizi buruk. Nggak cuma anak ini toh, jadi mereka itu dianggap sebagai penyihir oleh masyarakat setempat. Mereka sering disiksa, dibantai gitu ya, menurut riset yang saya baca. Dan 1 tahun kemudian dirawat sama orang itu, ya 1 tahun kemudian, jadi orang ini tuh bertato gitu ya. Orang bertato itu kan image-nya udah nggak oke duluan kan teman-teman. Tapi nih dia rela untuk menjual segala hartanya di negaranya dan pindah ke tempat terpencil di Afrika itu untuk menolong si anak ini dan beberapa anak yang lain gitu. Jadi dia kayak macam mendirikan tempat ya kayak dinas sosial gitu, dan berusaha untuk merubah stigma yang ada bahwa anak-anak dari masyarakat tersebut adalah penyihir. Itu kan nggak adil banget ya. Sama juga ketika dulu masa jahiliyah, ketika anak yang dilahirkan adalah perempuan ya di Saudi Arabia, maka bisa dikubur hidup-hidup. Itu kan diskriminasi banget ya. Dan Islam datang, dan Islam itu menurut saya adalah agama yang sangat prososial dan bahkan altruis. Nanti kita akan bahas ya. Nah 1 tahun kemudian setelah anak ini dirawat oleh Loven, jadi yang merawat ini namanya Loven, jadinya begini, lebih gendut, pakai seragam sekolah, disekolahin, kurang kece apa coba. Jadi terkadang teman-teman, menurut saya kita yang maksudnya Nabi kita itu membawa risalah kedamaian, padahal mungkin dia tidak mengenal Islam aja dia bisa prososial. Harusnya kita sebagai seorang muslim ya memiliki jiwa prososial yang jauh lebih tinggi daripada dia, karena dia nggak ada yang ngasih contoh. Kita yang ada contohnya, tapi kita sering ogah-ogahan. Bahkan kita sering iri sama teman kita yang misalnya punya jiwa prososial yang tinggi, dianggap cari muka lah, dianggap pamer lah, riak lah gitu loh. Terkadang tuh lucu sebenarnya kita teman-teman. Oke, kita lanjut membahas definisi dari perilaku prososial. Jadi teman-teman, definisinya itu dari beberapa tokoh itu ada perbedaan tetapi ada persamaannya gitu ya. Oke, yang pertama kita bahas, menurut Baron dan juga Branscombe bahwa perilaku prososial adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang individu untuk menolong orang lain tanpa memberi manfaat langsung pada diri si penolong. Jadi ya, tidak ada manfaat yang bisa diambil oleh si penolong. Itu kalau menurutnya Baron. Oke, kemudian kita lanjut yang kedua. Nah, kemudian kalau menurutnya Irwan, perilaku prososial itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain, bertentangan dengan kepentingan egois seseorang, dan berpotensi memberikan hasil bagi orang lain. Itu kalau menurutnya Killen, Bankert, Levitan, dan juga Kraft tahun 2017. Kemudian menurut Ainsworth dan juga Musin bahwa perilaku prososial itu adalah membantu atau memberikan manfaat bagi orang lain atau kelompok individu tertentu. Kemudian definisi yang lainnya dari Grunsack, Davidoff, dan juga Landell tahun 2002, perilaku prososial itu adalah sikap yang dilakukan atas dasar kesukarelaan dan tindakan yang disengaja untuk memberikan manfaat yang positif dan bermanfaat bagi penerima bantuan. Terlepas apakah tindakan tersebut itu memiliki nilai harga, jadi berarti atau enggak, maksudnya berbayar ataupun tidak gitu ya teman-teman. Kemudian tidak berdampak apapun atau malah menguntungkan bagi pemberi donor. Jadi menurutnya Davidoff sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan sama Baron tadi. Kalau Baron itu mengatakan bahwa perilaku prososial itu tidak memberikan manfaat bagi penolong. Nah, kalau Davidoff itu mengatakan bahwa
prososial itu malah mungkin bisa bermanfaat bagi penolong. Jadi ya namanya pendapat itu wajar ya kalau berbeda ya teman-teman. Yang penting saling menghargai aja gitu. Jadi teman-teman, kalau menurutnya Davidoff itu lebih menekankan kepada entah itu nggak memiliki nilai harga apapun atau bahkan nggak berdampak, tetapi kalau niatnya itu dia sudah mau menolong, ya itu sudah disebut dengan perilaku prososial. Nah, teman-teman, di sini sebenarnya banyak sekali orang yang sedikit kesulitan membedakan istilah prososial dan juga altruisme. Apa itu prososial, apa itu altruisme? Nah, jadi sebenarnya teman-teman, altruisme ini adalah bagian dari perilaku prososial. Altruisme bagian dari perilaku prososial, sesuatu yang sifatnya lebih spesifik lagi. Jadi kalau altruisme ini lebih menekankan kepada niat baik gitu. Niat baik dan ketulusan tanpa mengharapkan pamrih. Itu perilaku altruisme. Jadi kalau orang ngomong itu ikhlas, tapi beneran ikhlas gitu loh ya, bukan iya aku ikhlas kok, enggak, itu enggak ikhlas. Bahkan di surat Al-Ikhlas sendiri enggak ada kan kata-kata ikhlas itu ya. Jadi teman-teman, perilaku altruisme ini memang didasari atas keikhlasan. Bahkan ketika sang pemberi atau penolong ini harus mengorbankan sesuatu, ya dia lakukan itu. Oke, mungkin perilaku altruisme ini saya teringat dengan kisahnya Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Dia yang begitu kaya, dia menginfakkan segala hartanya untuk mendukung perjuangan Rasulullah, untuk kejayaan Islam dan untuk menolong sesama. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Utsman, teman-teman bisa cari banyak ya referensi-referensi tentang hal itu. Dan saya pernah iseng teman-teman, karena memang kan beliau itu, saya sangat mengagumi salah satu tokoh Islam adalah Utsman bin Affan. Selain beliau kaya, beliau juga menikahi 2 putri Rasulullah, memiliki kepribadian yang sangat pemalu, dan kayaknya beliau radhiyallahu anhu itu seberapa harta yang dia keluarkan. Saya pernah googling gitu ya, sekitar berapa? 2,4 triliun. Gak cuma miliar, triliun teman-teman. Dan wow, Masya Allah sekali. Dan itu dilakukan untuk Islam, ikhlas semuanya gitu. Sampai namanya dikenang sampai sekarang, salah satunya juga karena powernya beliau, altruisnya, memang beliau korbankan semuanya itu untuk Islam. Itu namanya perilaku altruisme gitu. Nah, prososial itu sebenarnya yang menaungi atau memayungi atau menjadi rumah dari altruisme. Nah, ada perilaku menolong yang lain tetapi tidak dasari oleh keikhlasan. Misalnya pengen dapat pujian, ucapan terima kasih, terlihat heroik, itu juga termasuk prososial, tetapi tidak masuk ke dalam perilaku altruis gitu ya. Jadi bisa dipahami sampai sini ya, semoga ya. Ini menurut siapa? Ini menurut Sadiki tahun 2018 dalam buku Psikologi Sosial, yang memang itu khusus membahas tentang psikologi sosial di masyarakat Indonesia. Nah, mungkin tadi flashback kita ke belakang tentang aksi heroik yang dilakukan oleh mbak-mbak penjual nasi Padang. Dia mengupload, ada bapak-bapak yang pingin beli nasi Padang tetapi duitnya nggak cukup, dia upload tetapi dia ngasih makanan ke bapak itu. Ya mungkin itu termasuk perilaku prososial gitu ya. Tetapi menurut saya itu tidak bisa masuk ke perilaku altruis karena dia menguploadnya ke TikTok. Walaupun dia nggak ingin videonya itu viral dan mungkin tidak ada niatan untuk berterima kasih, tetapi dari satu scene dia mengupload itu ke TikTok, menurut saya itu termasuk perilaku prososial tetapi belum bisa dikategorikan sebagai altruisme. Oke, mungkin cukup itu saja teman-teman pembahasan terkait dengan definisi perilaku prososial dan juga contohnya. Next video kita akan membahas hal lain, misalnya tentang macam-macam perilaku prososial, kemudian unit analisis dan level tingkatan perilaku prososial itu apa aja. Jika teman-teman suka video ini, boleh like, share, dan juga subscribe. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar atau DM saya di Instagram This is Emak Bangsa. Di Instagram saya juga terhubung langsung dengan WhatsApp pribadi saya, email saya. Teman-teman bisa menghubungi saya di WhatsApp saya ataupun email saya untuk mendapatkan respon yang lebih cepat, begitu ya. Kalau ada ide terkait dengan video apa yang ingin dibahas atau diulas,
materi apa yang ingin dibahas dan diulas, teman-teman juga boleh tulis di kolom komentar atau hubungi saya di Instagram tersebut. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.